Di tengah kegelapan perang dan kehancuran Prancis, muncul seorang gadis desa tanpa pelatihan militer, tanpa gelar bangsawan, dan tanpa kekuasaan, namun membawa semangat yang mengguncang tahta dan membakar jiwa rakyat. Inilah kisah kebangkitan Joan of Arc, simbol iman, keberanian, dan pemberontakan terhadap takdir. Perang 100 tahun yang dimulai dari tahun 1337 sampai 1453 adalah rangkaian konflik militer yang panjang antara kerajaan Inggris dan kerajaan Prancis, dilandasi klaim tahta Prancis oleh Raja Inggris. Ketegangan ini bermula saat Raja Charles keempat dari Prancis wafat tanpa keturunan laki-laki. Raja Edward ketiga dari Inggris, cucu dari Philippe IV melalui ibunya, Isabella dari Prancis, mengklaim hak atas tahta Prancis. Namun bangsawan Prancis menolak hak turun-temurun melalui jalur perempuan dan menunjuk Philippe ke-6 sebagai raja, memicu konflik dinasti. Selain klaim politik, perang ini juga diperparah oleh pertarungan ekonomi, seperti kendali atas wilayah Flandria yang kaya akan tekstil dan pengaruh atas wilayah-wilayah penting di Prancis bagian barat, seperti Guyenne. Sepanjang dekade, kedua belah pihak mengalami kemenangan dan kekalahan silih berganti. Pada awal abad ke-15, Inggris di bawah Raja Henry V meraih keunggulan besar, termasuk kemenangan legendaris di pertempuran Agincourt pada tahun 1415. Situasi Prancis semakin memburuk setelah kematian Raja Charles ke-6 pada tahun 1422. Tahta seharusnya diwariskan kepada putranya, Charles ke-7, namun perjanjian Traktat Troyes pada tahun 1420 yang dipaksakan oleh Inggris menyatakan bahwa Henry V dan keturunannya akan menjadi penguasa sah Prancis, bukan Charles ke-7. Dengan kontrol militer yang kuat dan dukungan dari pihak Burgundia, Inggris secara de facto menguasai sebagian besar wilayah Prancis Utara. Rakyat Prancis terpecah dan kehilangan harapan. Joan lahir sekitar tahun 1412 di desa kecil Domremy, yang terletak di perbatasan antara wilayah kekuasaan Prancis dan daerah konflik. Ayahnya, Jacques d'Arc, adalah seorang petani yang cukup terpandang di desanya. Keluarganya sederhana dan taat agama. Joan tumbuh dalam suasana religius yang kental. Misa dan doa merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Ia dikenal sebagai gadis yang tekun beribadah dan sering mengunjungi gereja. Selain menjalani kehidupan desa, Joan juga menyaksikan secara langsung kekejaman perang. Desanya beberapa kali diserbu oleh pasukan Burgundia yang bersekutu dengan Inggris, dan banyak rumah warga dibakar atau dirampok. Pengalaman ini meninggalkan kesan mendalam dalam dirinya tentang penderitaan rakyat dan pentingnya membela Prancis. Sekitar usia 13 tahun, Joan mulai mengaku mendengar suara-suara dari surga. Ia menyebut suara itu sebagai milik Santo Michael, Santa Katarina dari Alexandria, dan Santa Margareta dari Antiochia. Suara-suara ini, menurut kesaksian Joan, memberikan perintah ilahi untuk menyelamatkan Prancis dari pendudukan Inggris dan memastikan bahwa Charles ke-7 dinobatkan secara sah di Reims. Awalnya ia merahasiakan pengalaman ini. Namun, seiring waktu, keyakinannya menguat bahwa dirinya dipilih oleh Tuhan untuk misi suci. Ia menyatakan bahwa tugasnya adalah membebaskan Prancis dan memulihkan kerajaan kepada pewaris sahnya. Ini adalah gagasan radikal, seorang gadis desa muda, tak terpelajar, berani mengklaim bimbingan langsung dari Tuhan dan berniat mencampuri urusan militer dan politik tingkat tinggi. Pada tahun 1429, ketika Inggris mengepung kota strategis Orleans, Joan merasa waktunya telah tiba. Dengan didampingi beberapa simpatisan, ia pergi ke Vaucouleurs, sebuah kota yang masih setia pada Charles ke-7, dan meminta kepada komandan garnison, Robert de Baudricourt, untuk diberi izin bertemu sang pangeran. Awalnya ia dianggap gila atau sesat, namun setelah melihat kegigihan Joan, dan mendengar kabar bahwa kota-kota terus jatuh ke tangan Inggris, Baudricourt akhirnya mengirimnya ke Chinon, tempat Charles ke-7 berlindung. Perjalanan ini penuh risiko karena harus melintasi wilayah musuh. Sesampainya di Chinon, Joan diuji oleh para ulama dan penasihat istana. Dalam satu momen terkenal, Charles ke-7 menyamar di tengah para pengawalnya, namun Joan langsung mengenalinya. Hal ini menambah keyakinan istana terhadap klaim spiritualnya. Setelah pemeriksaan keagamaan yang ketat, dan karena keputusasaan militer yang meningkat, Charles akhirnya memberi restu. Joan akan dikirim ke medan perang untuk membantu membebaskan Orleans. Joan tidak hanya diberi baju zirah, pedang, dan panji,
tetapi juga hak untuk menyertai dan memimpin pasukan. Dalam waktu singkat, ia membangkitkan semangat pasukan yang telah lama hancur secara moral. Ia tidak menjadi ahli strategi utama, tetapi kehadirannya sebagai simbol harapan dan keyakinan spiritual memberi energi baru. Joan memimpin serangkaian serangan berani terhadap posisi Inggris di sekitar Orleans. Salah satu kemenangan penting adalah penaklukan Tourelles, sebuah benteng vital di tepi Sungai Loire. Joan sendiri terluka dalam pertempuran tetapi terus bertempur. Pada tanggal 8 Mei tahun 1429, Inggris mundur dari Orleans. Ini adalah kemenangan besar pertama Prancis dalam bertahun-tahun. Dan nama Joan mulai disebut-sebut di seluruh negeri sebagai gadis dari Tuhan yang menyelamatkan bangsa. Setelah kemenangan di Orleans, Joan mendesak Charles VII untuk segera pergi ke Reims, kota tradisional penobatan raja-raja Prancis. Meski jalan ke sana penuh bahaya dan dikuasai musuh, Joan meyakinkan sang raja dan rakyat bahwa ini adalah perintah ilahi. Dengan keberanian dan kecepatan, pasukan Prancis menaklukkan kota demi kota dalam perjalanan menuju Reims. Banyak yang menyerah tanpa perlawanan karena semangat rakyat telah bangkit. Pada tanggal 17 Juli tahun 1429, Charles VII secara resmi dinobatkan di Katedral Reims, dengan Joan berdiri di sisinya, memegang panji perangnya. Penobatan ini bukan hanya simbol politik, tapi pembuktian sah bahwa kekuasaan Charles VII diberkahi secara ilahi. Bagi rakyat Prancis, kemenangan ini menghidupkan kembali harapan nasional yang nyaris padam. Setelah keberhasilan dalam kampanye Orleans dan penobatan Charles VII di Reims, Joan berharap raja akan melanjutkan serangan untuk merebut Paris dari Inggris dan sekutunya, yaitu Burgundia. Namun, Charles bersikap ragu dan diplomatis. Serangan ke Paris pada September pada tahun 1429 gagal. Joan terluka, dan semangat militer Prancis kembali merosot. Pada Mei tahun 1430, Joan bergabung dalam upaya mempertahankan kota Compiègne, yang dikepung oleh pasukan Burgundia. Dalam sebuah serangan keluar dari kota, Joan tertangkap pada tanggal 23 Mei tahun 1430. Meskipun ia berusaha menutupi identitasnya, para penangkapnya segera mengetahui siapa dia. Alih-alih dibebaskan sebagai tawanan perang, Joan dipenjara oleh pasukan Burgundia. Ketika Charles VII tidak melakukan langkah serius untuk membebaskannya, para sekutu Inggris membeli Joan seharga sekitar 10.000 livres tournois, suatu tindakan yang secara hukum menyerupai penjualan seorang tawanan politik kepada musuh. Joan kemudian dibawa ke wilayah kekuasaan Inggris dan dijebloskan ke penjara di kota Rouen, pusat administratif Inggris di Prancis Utara. Di sana, ia akan menghadapi pengadilan yang akan mengubah jalannya sejarah Eropa. Pengadilan Joan bukan sekadar perkara keagamaan. Ini adalah pengadilan politis yang dirancang untuk menghancurkan legitimasi Charles VII, yang telah dinobatkan dengan bantuan Joan. Jika Joan dapat dibuktikan sebagai penipu atau penyihir, maka seluruh misi suci yang mendukung penobatan Charles VII akan dianggap palsu. Pengadilan ini berlangsung antara tanggal 9 Januari hingga tanggal 30 Mei tahun 1431 dan diketuai oleh Bishop Pierre Cauchon, seorang pendukung Inggris. Joan menghadapi lebih dari 70 tuduhan, termasuk bidah, mengenakan pakaian pria, mengklaim menerima wahyu ilahi, dan bahkan berbicara dengan malaikat tanpa izin gereja. Selama persidangan, Joan memberikan kesaksian yang luar biasa. Dalam kondisi penjara yang keras, di bawah tekanan fisik dan psikologis, ia tetap mempertahankan keyakinannya. Salah satu momen terkenal adalah ketika ia ditanya apakah ia tahu dirinya berada dalam kasih karunia Tuhan. Jawabannya, "Jika aku tidak berada di dalamnya, semoga Tuhan menempatkanku di sana. Jika aku berada di dalamnya, semoga Tuhan mempertahankanku." Ini adalah jawaban teologis yang dalam dan tidak mungkin diberikan oleh seorang gadis desa biasa, sebuah indikasi akan kecerdasannya yang luar biasa. Setelah tekanan yang hebat dan ancaman eksekusi, Joan dipaksa menandatangani surat pertobatan pada tanggal 24 Mei tahun 1431. Di bawah ancaman dibakar hidup-hidup. Namun tak lama kemudian, ia kembali mengenakan pakaian pria, kemungkinan karena dipaksa oleh para penjaga, dan oleh pengadilan itu dianggap sebagai bentuk kembali ke bidah. Akhirnya, pada tanggal 30 Mei tahun 1431, di usia sekitar 19 tahun, Joan dieksekusi dengan cara dibakar hidup-hidup di alun-alun pasar kota Rouen.
Sebelum dibakar, ia meminta salib dan berseru berkali-kali, "Yesus, Yesus." Tubuhnya dibakar 2 kali untuk memastikan tidak ada relik yang tersisa. Lalu abunya dibuang ke Sungai Sen. Joan of Arc telah menjadi martir. Setelah kematiannya, Joan menjadi simbol yang menghantui Prancis. Pada 1456, sekitar 25 tahun setelah eksekusinya, Charles VII, yang sebelumnya pasif, akhirnya mengizinkan dilakukan pengadilan rehabilitasi. Paus Calixtus III memerintahkan investigasi ulang terhadap proses pengadilan Joan. Hasilnya, semua dakwaan dibatalkan. Proses pengadilan awal dinyatakan tidak sah, dan Joan dinyatakan tidak bersalah dan martir sejati. Ini merupakan bentuk pengakuan resmi bahwa Joan telah menjadi korban penganiayaan politik yang dikemas sebagai prosedur keagamaan. Joan kemudian terus hidup dalam semangat bangsa Prancis, terutama selama masa-masa krisis nasional. Upaya kanonisasinya dimulai sejak abad ke-19, ketika Prancis sedang mencari simbol pemersatu di tengah perpecahan sekuler dan monarki. Akhirnya, setelah penyelidikan panjang dan pengakuan atas mukjizat yang dikaitkan dengannya, Joan dikanonisasi sebagai Santo Katolik pada tanggal 16 Mei tahun 1920 oleh Paus Benediktus ke-15. Ia kini dihormati sebagai Santa Joan of Arc, pelindung Prancis dan teladan iman yang tak tergoyahkan. Joan of Arc memiliki pengaruh besar dalam berbagai bidang, politik, militer, spiritual, dan kultural. Di Prancis, ia dihormati bukan hanya oleh umat Katolik, tetapi juga kaum nasionalis, republikan, bahkan feminis. Dalam sejarah militer, Joan adalah contoh langka perempuan yang memegang peran komando strategis di abad pertengahan. Meskipun ia tidak menjalankan seluruh operasi militer sendirian, keberaniannya di medan perang dan kemampuannya memimpin pasukan pria dalam situasi kritis tetap menjadi inspirasi. Dalam budaya populer, Joan hadir dalam ratusan karya seni, dari lukisan abad ke-15 hingga novel, puisi, opera, film, dan video game. Penulis seperti Mark Twain, penulis drama seperti George Bernard Shaw, dan sutradara film seperti Carl Theodor Dreyer pernah mengangkat kisahnya sebagai simbol moral universal. Bagi gerakan perempuan, Joan adalah ikon awal yang menantang norma gender dan patriarki. Ia melampaui batas-batas sosial yang membelenggu perempuan pada masanya, termasuk larangan berpakaian seperti laki-laki dan memimpin perang. Hingga kini, Joan of Arc tetap menjadi simbol perlawanan melawan penindasan dan keberanian dalam mempertahankan keyakinan. Di dunia modern yang penuh konflik identitas, politik, dan agama, kisah Joan menyampaikan pesan penting. Seseorang, meski berasal dari kalangan paling rendah, bisa mengubah sejarah jika didorong oleh keyakinan, integritas, dan semangat pengorbanan. Ia adalah lambang harapan di tengah keputusasaan, cahaya dalam kegelapan. Baik dalam konteks nasionalisme, perjuangan hak-hak perempuan, spiritualitas, maupun gerakan sipil, Joan tetap hidup sebagai simbol martabat manusia yang tidak tunduk pada ketidakadilan. Di Prancis, tanggal 8 Mei diperingati sebagai Hari Nasional untuk menghormatinya. Patung-patungnya berdiri di seluruh negeri. Namanya diabadikan dalam lagu, teater, sastra, dan militer. Bahkan di luar Prancis, Joan dihormati lintas budaya dan agama sebagai simbol moral universal. Joan of Arc mungkin mati dalam kobaran api, tetapi semangatnya tidak pernah padam. Dari pengkhianatan dan pengadilan palsu hingga rehabilitasi dan kanonisasi, kisah Joan menunjukkan betapa seorang gadis desa dapat mengguncang kerajaan, menentang paus, dan menyentuh hati umat manusia lintas abad. Warisannya bukan hanya milik Prancis, tapi milik seluruh dunia.